Saya dari tadi menyimak dan sudah mengerti apa yang kira-kira menjadi tujuan daripada teman-teman, apalagi hal-hal ini sebenarnya sudah sering disampaikan oleh Pak Adian kepada kami dari awal-awalnya, bagaimana memperjuangkan agar 10% potongan dari aplikator itu yang diberlakukan, bukan lagi sesuai dengan peraturan menteri yang mana disampaikan 15% atau maksimal 20%, 15% ditambah 5% ya kalau nggak salah. Nah ini seperti apa yang disampaikan Pak Hamka tadi, kalau kita merujuk pada peraturan menteri ini aja dulu ketua dilaksanakan. Kalau ini saja belum mampu mereka laksanakan dengan benar, aplikator ini, tentunya kan saya melihat di poin ke-8, bisa diberikan sanksi aplikator ini. Kalau misalkan ada hal-hal yang di luar daripada peraturan menteri ini tidak dilaksanakan dengan baik. Saya baca nih dalam hal perusahaan aplikasi melanggar penerapan biaya jasa, biaya tidak langsung dan atau biaya penunjang kepada mitra pengemudi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 dan diktum ke-8, Dirjen Perhubungan Darat dapat menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi pada perusahaan aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika. Jadi sangat jelas apa yang menjadi hak-hak teman-teman para driver. Seperti potongan-potongan asuransi, kalau memang benar ada potongan 5% itu, harusnya fasilitas yang dijanjikan juga diterima oleh teman-teman. Nah kalau tidak diterima ya gimana Pak? Ya kan? Jadi prinsipnya saya tentu juga sangat mendukung bagaimana agar supaya perusahaan ini juga bisa berjalan dengan baik, dengan keuntungan yang semestinya, tidak harus semaksimalnya. Dan kemudian kesejahteraan teman-teman driver juga tentunya bisa lebih terangkat. Karena seperti yang ketua tadi sampaikan, ini dua sisi mata uang, saling membutuhkan. Kalau aplikatornya nggak ada, teman-teman driver juga nggak bisa bekerja. Teman-teman drivernya nggak ada, nggak sejahtera, aplikatornya juga nggak bisa survive, Pak. Nah, tinggal bagaimana mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Kalau dalam peraturan kementerian ini sebenarnya sudah ada, tapi banyak pelanggaran yang dilakukan dengan bukti-bukti yang disampaikan tadi. Nah ini dulu menurut saya Pak Ketua, bagaimana kemudian pelanggaran-pelanggaran ini kita tertibkan dulu, lantas kita membuat payung hukum yang baru, bagaimana mengakomodir ke aspirasi teman-teman driver, agar supaya potongan itu hanya maksimal 10%. Prinsip secara pribadi saya setuju Pak, bagaimana supaya teman-teman ini cukuplah aplikator ini mengambil 10% saja. Ya, apalagi dengan investasi yang cenderung sudah kembali dan sudah sekian lama dan keuntungan yang kita hitung-hitungan Pak Adian tadi sangat fantastis setiap harinya. Nah, tentunya lebih bagus kita berbagi kepada teman-teman yang kira-kira lebih membutuhkan dibandingkan hanya sekelompok saja yang kira-kira mendapat keuntungan yang maksimal. Jadi saya setuju. Bagaimana aspirasi ini kami sudah tampung, nanti kami setuju bahwa setelah rapat dengan teman-teman driver, kita akan mengundang Menteri Perhubungan sebagai regulator, dan kemudian para aplikator ini sebagai operatornya. Kita akan meminta pendapat-pendapat mereka juga, mendengarkan dari mereka juga seperti apa hal-hal yang membuat mereka membuat keputusan-keputusan yang tidak disepakati bersama atau tidak dilandasi dengan aturan-aturan yang telah ditertibkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi dari dasar tersebut mungkin bisa menjadi bahan bagaimana agar regulasi yang akan kita bentuk dalam bentuk undang-undang nanti Pak Ketua untuk lebih menjamin kesejahteraan teman-teman para pengemudi atau driver kita, driver online ini. Jadi secara prinsip kita secara pribadi saya sudah bisa memahami dan tentu juga menyetujui bagaimana agar 10% ini bisa dijadikan aturan nantinya dalam penetapan atau pembuatan undang-undang sistem transportasi online. Mungkin itu dari saya Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.